malam saudara-saudaraku yang kekasih. Selamat berjumpa kembali di malam ini dalam refleksi malam. Bersyukur ketika saya boleh kembali menyapa Bapak Ibu saudara-saudara melalui refleksi ini. Bapak Ibu saudara-saudara, sadar atau tidak sadar seringkali ada kita menyaksikan kejadian dan bahkan mungkin kita menjadi pelaku dari kejadian itu. Suatu kali contoh begini. Ada seorang anak ditanya, "Nak, besok kamu besar mau jadi apa?" Lalu dengan tegas, dengan berani sang anak katakan, "Bu, saya mau jadi dokter." Mendengar jawaban anaknya itu, sang ibu langsung terkesiap dan buru-buru mengatakan, "Nak, kalau kamu punya cita-cita itu mbok yo ngukur. Kita nih siapa, kemampuannya berapa? Cita-citamu tinggi seperti itu, apa yang bisa?" Dan akhirnya anak kemudian berpikir ulang, apa ya kira-kira cita-citaku ya, yang sesuai dengan keadaannya, yang sesuai dengan kemampuan ekonominya, yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan orang tua. Pernah juga pengalaman yang hampir sama seperti itu terjadi pada diri saya. Ketika suatu kali ada seorang kawan menyampaikan kepada ibunya dan berkata, "Bu, Donoki arep sekolah teologi." Lalu ibunya dengan sigap menyapa, "Iya boleh." Saya katakan, "Iya Budi." "Ah, tenanan wi, opo iso kowe?" Dan pertanyaan itu tidak saya jawab, tapi justru saya senyumi saja. Dan buktinya sekarang saya bisa melampaui itu semua dan menjadi salah satu pendeta di GKSPS. Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali kita ini begitu takut untuk memiliki cita-cita besar. Kita khawatir justru kita hanya bermimpi, mimpi yang jelas-jelas menurut kita tidak akan mungkin tercapai. Dan mimpi itu justru menjadi sesuatu yang membuat kita menderita karena mimpinya terlalu tinggi, karena cita-citanya terlalu besar. Dan seringkali justru yang menjadi yang membebani dan membuat orang-orang yang tadinya punya cita-cita yang besar, mimpi yang tinggi, justru orang-orang dekatnya. Kadang ayahnya, kadang ibunya, kadang keluarganya, adiknya, kakaknya. Pertanyaannya, apakah kalau orang punya mimpi yang besar, mimpi yang tinggi, cita-cita yang luar biasa itu salah? Apakah ketika kemudian orang itu, anak itu punya cita-cita yang tinggi, cita-cita yang besar, mimpi yang luar biasa itu, apakah kita bisa mengatakan, bisa menjaminkan bahwa pasti nggak bisa? Bukankah itu justru hanya mewakili bahwa kita ini sedang melihat dan mengukur diri kita sendiri, dan seakan-akan yang menjadi ukuran kita sendiri itu juga menjadi ukuran bagi anak kita, kakak kita, keluarga kita. Hal-hal seperti ini justru menjadi beban yang seringkali juga memupuskan mimpi-mimpi besar, cita-cita tinggi anak-anak kita, keluarga kita, sahabat kita.
Apakah tidak sebaiknya justru ketika ada sahabat kita, teman kita, anak kita yang bermimpi besar, cita-cita tinggi, kenapa tidak kita bahkan besarkan hatinya supaya ia semangat untuk memperjuangkannya, supaya ia yakin bahwa itu bisa tercapai. Kenapa tidak begitu? Kenapa kita justru membebani mereka dengan tidak bisa? Ojo mimpi terlalu gede, terlalu tinggi le. Coba kita belajar dari firman Tuhan. Coba kita lihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan yang justru membuat kita itu seharusnya lebih punya kekuatan, semangat, dan keberanian untuk punya mimpi tinggi, cita-cita besar. Bahkan mensupport anak-anak kita, keluarga kita untuk punya mimpi yang tinggi, besar, dan cita-citanya yang luar biasa itu. Di dalam kitab Ulangan 4 ayat 1 sampai dengan 18, kita bisa melihat di sana. Kita melihat bagaimana Allah menghampiri Musa dan membuat Musa diyakinkan untuk pergi ke Mesir untuk melakukan tugas baru, tugas untuk menjadi pemimpin umat Israel, untuk bisa keluar dari negeri Mesir, tempat perbudakan mereka, untuk hidup di negeri yang baru, negeri perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Sebelumnya kita tahu bagaimana Musa pernah berusaha berjuang dengan kemampuannya, dengan apa yang ia miliki selaku anak angkat dari anaknya Firaun. Dia berjuang untuk membela bangsanya, tapi justru dia gagal. Dan kegagalan itu membuat dia merasa tidak bisa. Nah, sekarang Allah mengutus dia untuk kembali di sana. Trauma kegagalan masa lalu ada, membuat dia tidak punya kepercayaan diri untuk pergi ke Mesir, memenuhi tugas Tuhan, menjadi pemimpin atas Israel, membawa mereka ke peri kehidupan yang baru, yang berdaulat. Allah berkali-kali berusaha meyakinkan Musa supaya dia beranilah memenuhi panggilan itu, beranilah pergi ke Mesir dan jadilah pemimpin atas umat di sana, umat Israel. Tapi berkali-kali dengan berkilah ini dan itu, bahwa aku tidak bisa berkata-kata penuh dengan hikmat, bahwa aku tidak punya kemampuan, lalu bagaimana kalau mereka tidak percaya? Itu menandai bagaimana sebenarnya Musa sendiri tidak punya keberanian dan tidak punya keyakinan bahwa dia bisa. Tetapi akhirnya Tuhan terus meyakinkan, engkau bisa karena aku menyertai engkau. Aku yang akan berjalan bersama dengan engkau. Dan lihatlah selanjutnya bagaimana Musa mulanya memang berat hati, tetapi ia pergi memenuhi tugas itu dan menjadi pemimpin atas Israel. Apa yang terjadi? Dia betul-betul memimpin umat itu, betul-betul memimpin keluar dari Mesir. Apa yang menjadi keraguannya terjawab, apa yang menjadi ketidakbisaannya terjawab, apa yang menjadi ketidakberaniannya terjawab. Kenapa? Karena dalam pengalaman itu ia menjumpai, ia melihat dan merasakan sendiri bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah memampukan dia, bagaimana Allah menjawab segala pergumulannya dengan cara Tuhan Allah yang luar biasa. Dan kisah ini membuktikan kepada kita
bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa umat Tuhan lakukan kalau Tuhan bersama dia, kalau Tuhan berkenan atasnya. Dan inilah catatan kita hari ini. Catatan kita untuk memiliki pemahaman yang baru lagi. Sebagai orang tua, beranilah untuk terus membesarkan hati anak-anak Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya mereka berani punya mimpi besar, punya cita-cita yang luar biasa. Jangan sebaliknya justru tuh saudara-saudara kecilkan dan dibebani dengan mengatakan, Bapak Ibu mugi iso opo le, sadar diri le, kowe iso opo le. Jangan. Sebaliknya justru bombong, besarkan hatinya supaya ia berani punya mimpi besar, punya cita-cita tinggi itu. Dan berjuanglah, dorong terus, semangati untuk berjuanglah, usahakanlah dengan menaruh usahamu itu dalam percaya pada Tuhan. Karena apa? Karena bersama dengan Tuhan, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada satu apapun yang mampu menghalangi dirimu mencapai cita-citamu, meraih mimpimu. Tidak ada. Dan ini pelajaran bagi kita semua. Kalau Bapak Ibu punya harapan, biarkanlah harapan itu bertumbuh besar. Kalau anak kita punya harapan, cita-cita, marilah kita juga menjadi orang tua yang justru menyokong, membesarkan, menyemangati supaya cita-cita itu semakin besar. Mimpi itu semakin menjadi mimpi yang semakin menjadi mimpi yang erat, yang ia ingin raih, ia ingin capai. Semangati bahwa apa yang menjadi mimpinya pasti akan bisa diraih, pasti akan bisa dicapai kalau engkau mau terus berani mengusahakannya dan terus percaya bahwa Tuhan berkenan memberkati engkau pasti bisa. Jadi, apa kata cerita hari ini? Cerita hari ini hanya mengatakan sederhana saja. Kita memang manusia. Kita memang kadang-kadang secara ekonomi terbatas, secara sosial kita mungkin dianggap rendahan. Tetapi itu tidak menghalangi kita bisa punya mimpi besar, kita bisa punya cita-cita besar. Dan tidak juga menghalangi bahwa apa yang kita mimpikan itu akan bisa terjadi, cita-cita itu akan menjadi milik kita. Berjalan bersama Tuhan, kita akan bisa membuat mimpi menjadi kenyataan, membuat cita-cita menjadi milik kita. Percayalah, berjalanlah bersama Tuhan dan besarkanlah hatimu, besarkanlah semangatmu, besarkanlah usahamu, beranilah berjalan terus bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom.